Orang yang beriman simple. Mereka adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Tentunya di dalam kita bersyukur, saya mengingatkan kembali, tidak akan pernah kita ditetapkan sebagai hamba yang bersyukur sampai syukurnya kita memenuhi 3 komponen. Jadi kalau kita bersyukur, perhatikan 3, karena kesyukuran tanpa 3 ini tidak akan pernah menjadikan syukur kita diterima sama Allah. Apa 3 komponen yang sangat penting, urgen di dalam kita bersyukur kepada Allah supaya syukur kita diterima? Karena syukur itu menurunkan ketenangan, menurunkan kelapangan, dan pastinya keberkahan. 3 komponen itu adalah 1, yaitu adalah syukur itu harusnya bertambahnya ketaatan kita. Karena syukur tanpa bertambahnya ketaatan kita, maka setiap nikmat itu pasti akan berubah menjadi tragedi besar. Makanya para ulama mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menambah taatmu, maka itu akan mengubah nikmat itu menjadi tragedi. Siapapun yang bertambah setiap meter rumahnya, siapapun yang bertambah fasilitas mobilnya, tapi tidak bertambah di dalam istighfarnya, tidak bertambah bagaimana bangunnya di waktu malam untuk bersujud kepada Allah, tidak bertambah sedekahnya, maka semua nikmat itu akan berubah menjadi malapetaka. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Karena rasa terima kasih yang kita berikan kepada Allah tidak dengan rupiah yang kita berikan tipsnya kepada Allah, tapi rasa terima kasih atas nikmat itu adalah dengan ketaatan. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalaupun kita berbuat baik, itu pun untuk berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ini yang pertama. Komponen yang kedua yang penting di dalam kita bersyukur kepada Allah, perhatikan bagaimana posisi kita di hati orang tua kita, terutama untuk setiap orang tua, untuk setiap anak yang masih memiliki orang tua. Karena kata Ibnu Abbas, tidak akan diterima syukurnya manusia sampai dia mendapatkan keridhaan dari bapak dan ibunya. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan Ibnu Abbas itu berkata, siapapun yang menepuk dada dia bersyukur kepada Allah, menganggap dirinya telah bersyukur sama Allah, tapi membuat ibunya sedih, tapi membuat bapaknya tidak ridho kepada apa yang dia perbuat, maka syukurnya itu mentok di atap-atap rumahnya dan tidak akan pernah terangkat ke atas langit. Karena syukur kepada Allah itu harus disertai bagaimana dia bersyukur kepada orang yang paling terdekat, yang paling banyak memberikan nikmat dalam kehidupan. Dan orang yang paling besar memberikan kebaikan dalam kehidupan itu adalah orang tua kita. Bisa jadi apa yang kita peroleh hari ini dari seluruh posisi, dari seluruh fasilitas hidup, itu mungkin bukan karena kehebatan kita, tetapi karena ketulusan doa dari bapak dan ibu kita. Dan itu harus dibalas, Pak. Makanya kalau masih ada seorang ibu kayak Pak Hari, masih ada ibunya, itulah saatnya untuk berterima kasih kepada seorang ibu. Kalau kita masih punya seorang bapak, itulah saatnya kita berterima kasih kepada bapak. Kalau kita sudah dapat ridho dari ibu dan bapak kita, syukur kita itu terlempar ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bermain-main dengan ridhonya orang tua, karena Allah zat yang tidak pernah main-main dengan ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, solihkan diri kita, karena kesolihan itu hadiah dan kado terindah untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau tiba-tiba ada tawaran mengambil harta yang haram, ingat, harta haram itu akan merusak kehidupan kita dan akan merusak bagaimana posisi orang tua kita yang sudah meninggal dunia kalau kita masih mengambil harta yang haram. Kalau ada di antara kita masih tergiur dengan riba ketika bapak dan ibu kita sudah meninggal dunia, maka sesungguhnya harus ingat, kalau kita masih makan riba padahal orang tua kita sudah meninggal dunia, apakah kita ridho setiap kita berdoa Rabbana firli wali walidayya? Tidak nyampe, karena doa itu terhalang oleh dosa, dan salah satu dosa yang besar itu adalah dosa riba. Maka inilah yang menjadikan kita harus memperhatikan kesolihan itu kado terindah. Ada di antara bapak-bapak mungkin belum sempat menghajikan bapaknya dulu dan ibunya, karena mungkin bapak dan ibu kita keburu meninggal sebelum kita mendapatkan kemudahan finansial. Tidak usah sedih,
kesolihan itu hadiah lebih indah daripada kita menghajikan tanpa kesolihan dari anak yang menghajikan orang tuanya. Dan itulah kado terindah yang terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah, seorang anak kepada orang tua. Makanya kalau ada di antara kita masih ditemani orang tua, berikan kesyukuran kita sebaik-baiknya. Dan kita harus mengerti birrul walidain, karena itulah yang menjadikan syukurnya pasti diterima. Saya selama hidup 43 tahun, Pak, saya tidak pernah menjumpai orang yang berbakti hidupnya berantakan. Mungkin tidak kaya, tapi tenang hidupnya. Mungkin mereka tidak terkenal, tetapi mendapatkan kualitas dalam keluarga. Makanya betul kata Rasulullah, tidak ada orang yang berbakti kepada orang tua kecuali pasti dibalas ganjarannya dan balasannya di dunia dan di akhirat. Dan itu tanda syukur kita diterima. Dan yang ketiga, komponen syukur itu yang penting adalah bagaimana kita manifestasi kebaikan di dalam kehidupan kita. Siapapun yang pernah ngasih hutang ketika kita lagi butuh, siapapun yang pernah memberikan tumpangan, siapapun yang pernah meminjamkan mobil ketika mobil kita masuk ke bengkel sampai berpekan-pekan, ingatlah kebaikan mereka. Karena Rasulullah menegaskan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak bersyukur kepada manusia, sejatinya dia tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk bersyukur kepadanya dengan memperhatikan 3 komponen penting di dalam kita bersyukur kepadanya.